Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Alfsin. Penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu ini makin membuat blunder kasus. Pasalnya Peggy sendiri mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan kini lebih dari 60 pengacara telah bergabung untuk membantu Peggy mengusut kejanggalan-kejanggalan terhadap penetapan tersangka Peggy sendiri. Langkah-langkah seperti apa yang telah disiapkan? Kita akan membahasnya bersama salah satu pengacara Peggy, yaitu Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Marwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mengobrol dengan kami di Tribun on Focus hari ini. Untuk pembuka, kemudian apa kejanggalan yang paling ganjil yang ditemukan tim kuasa hukum atas keterlibatan Peggy yang kini menjadi tersangka, Bang? Yang menjadi yang utama, Mbak ya, satu kejanggalan itu, waktu kejadian perkara itu tanggal 27 Agustus, Mbak. Mm-mm. Polisi datang ke rumah Peggy. Saya tanya ke ibunya, ke keluarganya, ada nggak polisi datang? Ada. Dikasih tahu nggak Peggy ada di Bandung? Dikasih tahu. Cuma satu kali itu aja. Terakhir kemarin, mau penggeledahan yang terakhir. Nah, ini kan aneh. Kalau ini kan kasus kematian loh. Membunuh dua orang loh. Kalau memang tuduhan itu kan. Itu satu. Yang kedua, Mbak. Di dalam putusan pengadilan, saya membaca ini ada atas namanya Andi Dani, itu dianulir katanya itu fiktif. Sementara di putusan pengadilan ini paling aktif melakukan pemukulan, pemerkosaan. Ah, Sementara Peggy Perong dalam arti sini saya katakan Peggy Perong bukan berarti Peggy ini klien saya bukan. mm, Peggy Perong ini dia hanya membuka baju, mencium dan memegang payudara itu ini korban mm, dan menusuk menggunakan samurai. Nah, di sini pun makanya saya bilang tidak ada kejelian daripada penyidik menurut saya terhadap perkara ini. Dan ada apa terhadap perkara ini? Saya mempertanyakan ada apa terhadap perkara ini? Kematian kedua korban ini bukan karena tusukan, matinya karena benturan kepala. Sebenarnya Mbak, kalau ingin membuktikan klien kami ini terbukti atau tidak itu gampang banget Mbak, gampang banget. Saya ini mantan auditor militer Mbak, jadi membuktikan perkara itu gampang. Gampang banget saya bilang. Kalau memang ini terjadi, satu saya bilang Mbak, kalau dituduhkan klien kami melakukan penusukan samurai, itu samurainya kenapa tidak di ini, tidak kenapa tidak dilihat sidik jarinya Mbak? mm. Itu satu. Yang kedua Mbak ya, itu di dalam keterangan dalam putusan itu katanya klien kami ini si bukan klien kami ya, yang si Peggy Peron ini perlu saya garis bawah lagi Mbak ya, bukan klien kami ya. Kalau klien kami namanya Peggy Setiawan. Yang Mm-mm. Peggy Peron ini menurut dari dalam putusan itu Pak yang mengapit mereka membawa korban ini Mbak ke tempat dia temukan jenazah itu Mbak. Berarti di sana kan ada DNA Mbak. Ya. Kenapa nggak dites? Nggak mungkin nggak ada darah. Nah ini menjadi pertanyaan Mbak. Yang ketiga banyak sekali Mbak, banyak sekali yang sangat menurut kami yang nggak masuk di akal. Eh, dari keterangan para saksi, dia mengatakan kalau klien kami Peggy Setiawan itu pada hari itu ada di Bandung. Jangan gini Mbak, jangan mentang-mentang orang orang tak punya dijadikan korban. Ini Mbak, sebab banyak sekali masyarakat datang ke saya Mbak, yang masyarakat kalangan bawah ini mereka pada ketakutan. Ngomong sama saya, Bang, suatu saat kami bisa jadi korban juga, Bang. Kami orang tidak punya, Bang. Nanti ada kasus-kasus kami dikorbankan. Nah, makanya mereka minta sama saya, Bang, tolonglah, Bang. Abang background Abang tentara untuk membongkar ini, Bang. Nah, kebetulan juga saya bilang bahwa walaupun saya sudah pensiun, Mbak, ya, Sabta Marga yang ketiga tetap saya pegang, Mbak. Bertakwa pada Tuhan Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, ini yang saya bilang, membela kebenarannya, kejujuran sini nggak ada, keadilan. Itu, Mbak. Ya. Ini kan tadi disebutkan bahwa dua DPO kemudian dihilangkan Andi dan Dani, betul ya, Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya dua DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu, atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif, Karena tidak fiktif.
Eh, Karena ada, makanya ada, Membaca begitu ya? ada, ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara. Yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Mm-mm. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah. Ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini. Saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Oke, Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. baik. Sebelumnya ini kan kemarin juga kepolisian menetapkan Peggy karena ada barang bukti, ijazah, dan KTP yang bersangkutan. Ini ada bukti lain dari itu apa tidak dari kepolisian yang kemudian yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka dalam kasus ini, Bang? Ya inilah Mbak, saya bilang lucu sih. Yang dijadikan barang bukti itu ijazah, KTP, kakak. Apa hubungannya sama perkara ini Mbak? Hmm. Apa hubungannya sama perkara ini loh ijazah sama kecuali kalau pemalsuan ijazah ya boleh terjadikan. Ya nggak masuk di akal Mbak. Bagi saya nggak masuk di akal. Ini menurut saya tidak masuk di akal. Saya hukum pidana ini Mbak bukan suatu barang yang baru Mbak. Bukan barang baru bagi saya. Hmm. Berarti tidak ada bukti lain selain ijazah dan KTP yang ditunjukkan kepolisian untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka ya, Bang? Sampai detik Untuk ini. sementara tidak ada. Untuk sementara tidak ada. Oke. Kemudian Makanya saya bilang Mbak, kalau mau Mbak, gampang banget kemarin itu. Tuduhannya si Peggy Peron itu menusuk menggunakan samurai, samurainya itu dites, dilihat sidik jarinya. Kalau ada sidik jari atas nama klien kami Peggy Setiawan, berarti memang Peggy Setiawan terlibat di dalam itu. Tapi itu tidak ada, Mbak. Tidak ada. Udah itu saya bilang tadi gampang juga di bajunya korban itu atau di bajunya si Peggy Peron atau siapa itu dilihat ada nggak darah, darahnya korban. Kalau ada ya sudah masuk. Ini tidak ada, Mbak. Tidak ada. Makanya saya bilang udah SP3 kan saja lah. Udah kita SP3 kan. Daripada saya nggak tahu kalau dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan mau nggak memegang ini bola panas. Bola panas. Kami akan berjuang, Mbak. Kami akan berjuang. kemudian bukti penyerta apa yang kemudian digunakan oleh tim kuasa hukum untuk meyakinkan hakim bahwa ini nanti Peggy tidak bersalah begitu, Bang? Kami menghadirkan saksi, Mbak. Saksi, siapa, Bang? Saksi. Itu saksi-saksinya ini, Mbak, yang tidur sama Peggy waktu malam itu, Mbak, adalah Ruby Setiawan, adiknya, Ya. Ibnu Suparman. Itu ada. Adanya memang ada di Bandung. Ada di Bandung, Mbak. Memang ada di Bandung. Kemudian, apakah keduanya itu bisa meyakinkan nantinya memiliki bukti yang meyakinkan bahwa Peggy berada di Bandung, Bang? Bisa. Ada slip pembayaran. Biasanya kan mereka bayar tuh setiap bulan, setiap minggu itu ada pembayaran upah gitu, ada. Nanti Mm-mm. kita tambah lagi, Mbak. Ada. Sudah ada beberapa bukti yang sudah disiapkan dari kuasa hukum begitu ya, Bang ya? Sudah ada. Sudah banyak. Oke. Bang, ini kan kemarin juga ramai soal apa namanya panggilan Robi Ya. untuk Peggy sendiri. Ini bantahan dari kuasa hukum menyangkal hal itu bagaimana, Bang? Karena kan disebut-sebut selama pelarian itu Peggy mengubah nama identitas menjadi Robi begitu. Oh, bukan begitu. Dia tidak merubah, Mbak. Tidak merubah nama. Tidak Hmm. merubah nama, tidak. Salah. Tidak merubah nama. Tidak. Dan itu tidak menjadikan landasan untuk mengatakan seseorang menjadi tersangka. Akan menjadi tersangka itu tadi gampang banget saya bilang. Hmm. Ini tuduhannya dia matinya seandainya karena benturan, karena benda tajam. Benda tajamnya ada batu di sana. Dilihat batunya itu, siapa yang megang batunya? Kan itu loh. Gampang banget, semuanya gampang ini kalau memang mau dibuktikan. Gampang, Mbak. Ini bukan suatu perbuatan yang susah. Saya katakan gampang. Itu. Ya. Kemudian ini kemarin juga ada saksi Aib yang memberikan keterangan bahwa Peggy terlibat dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Terkait kesaksian Aib, bagaimana kemudian kuasa hukum menyikapinya, Bang? Apakah sesuai atau ada bantahan seperti itu, Bang? Jadi begini loh, si Aib ini waktu dulu dijadikan saksi nggak dalam perkara ini?
Yang dijadi saksi aja belum tentu benar kok. Hmm. Ah, apalagi ini baru muncul. Tapi ingat, ini kami karena kami masih fokus mau membebaskan Peggy. Kami belum ini. Kalau itu bisa akan kami bisa dilaporkan juga. Kalau memberikan keterangan bohong ya, kemana aja selama ini si AF? AF itu kan tidak baru muncul sekarang. Sekarang Ya. udah banyak loh peran-peran yang muncul yang selama ini tidak ada, sekarang muncul baru keluar, baru ini ya. Itu padahal mereka nggak tahu itu ada ancaman pidananya, ada ancaman pidananya. Tapi sekarang kami masih fokus terhadap bagaimana Peggy bebas. Hmm. Belum melihat kami yang ke samping ke sana kemari. Itu Hmm. Mbak. Jadi masih meyakini bahwa kesaksian Aib tidak benar gitu ya Bang ya? Kalau menurut hemat kami seperti itu. Dia kan baru bermuncul kok baru sekarang kemana aja kan gitu loh. Ini semuanya aneh semua Mbak, aneh semua. Kemana Hmm. aja selama ini. Begitu juga polisi. Kemana aja selama ini tidak menangkap si Peggy. Kalau memang Peggy ini pelakunya kan gitu logika. Kita menggunakan logika. Cuma satu kali kata ibunya datang. Kemana aja? Kok ini viral kok baru ditangkap? Tapi sudahlah, maksud saya sudahlah. Daripada kita saya khawatir Mbak. Ada khawatir saya ini terulang lagi nanti kasus wartawan Bernas Hmm. Udin. Mbak tahu kan wartawan Bernas Udin kan bebas itu ini pelakunya. Lebih baik sekarang udah. Maksud saya kita SP3 kan, sudah SP3 kan aja lah. Jangan dipaksakan. Hmm. 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 Intinya jangan dipaksakan. Ya, ini kan sudah dari kuasa hukum meminta untuk SP3 dihentikan begitu ya. Langkah hukum yang sekarang ditempuh oleh kuasa hukum dari Peggy sendiri seperti apa, Bang? Kami Dan sekarang sudah lagi sampai tahap mana begitu? kami sekarang lagi mempersiapkan pra peradilan, Mbak. Ah, Pra peradilan. Semoga pra peradilan kami diterima. Ya, sudah alhamdulillah diterima. sudah diajukan, Sudah Bang? sudah kami persiapkan. Kami kan berbagi tim, Mbak. Kalau saya kan tinggal ada di Jakarta. Jadi tim Jakarta ini kita untuk yang di Jakarta. Ya. Saya nanti akan datang ke Menko Polhukam juga. Datang ke Menko Polhukam kemarin kan ke Komisi 3. Saya Hmm. minta Komisi 3 kemarin itu untuk memonitor. Ya bukan berarti saya minta Komisi 3 untuk intervensi terhadap Polri tidak. Karena itu kan selama ini kan tidak ada suaranya Komisi 3 ini. Tidak ada suaranya. Mana ada suaranya. Maka saya ingatkan. Kalau orang ibarat tidur saya bangunkan kemarin itu. Tapi kalau udah saya bangunkan nggak juga bangun ya. Hmm. Tanggapan dari Komisi 3 sendiri kemarin seperti apa? Kemudian, Kalau dari Komisi 3 kemarin Bang Habib itu mengatakan Bang Habib nggak bisa mengintervensi. Tapi Bang Habib akan memonitor. Kalau permintaan kami Komisi 3 agar memanggil Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, hmm, untuk diminta keterangan, klarifikasi, bagaimana masih duduk perkara ini. Sebab kenapa kami minta Komisi 3, Mbak? Kami ini adalah rakyat, Mbak. Sementara sana tempat rumahnya kita mengadu itu di sana, ya. di tempat Komisi 3. Gitu. Nanti saya akan, hari ini kami kan mau ke Barreskrim nih, Mbak, rencana ya, ke Posidik. Hmm. Dan kami pun akan mengambil langkah nanti, saya akan buat laporan juga ke Menko Polhukam. Menko Polhukam. Ya, Menko Polhukam, karena ini kan salah satu beliau ini kan adalah ketuanya Kompolnas Ya. dan membawai hukum dan politik. Nanti harapannya setelah bertemu dengan Menko Polhukam, apakah akan bisa dibantu atau ada titik terang mungkin Bang harapannya? Harapannya ya, harapannya nama harapan Pak ya, namanya harapan ada titik. Tapi kita harus optimis Pak. Semuanya kita lakukan harus optimis. Kalau kita semuanya tetap pesimis ya nggak usah kerja. Optimis, Hmm. optimis. Harus optimis. Saya kan Menko Polhukam. Nanti kami akan sampai ke istana juga Pak. Ya. Sementara ini kan Presiden sudah sangat care sekali terhadap perkara ini. Kan Presiden kan ada perintahnya kan perintah loh. Perintah Ya, benar. Presiden loh. Agar ini terang benderang. Hmm. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kata Presiden gitu kan. Kalau ada yang ditutupin jangan ditutupin. Kalau memang tidak ada yang ditutupin ya sudah buka semuanya. Kata Presiden kan begitu loh. Itu perintah Presiden. Ya. Bang, ini kan kemarin 5 terpidana juga mengaku bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelaku yang ditunjukkan oleh polisi. Kemudian Saka yang sudah bebas juga menyebut bahwa Peggy tidak ada dalam salah satu foto yang ditunjukkan oleh kepolisian begitu. Bagaimana Ya. kemudian kuasa hukum merespon hal ini, Bang? Apakah bagaimana? Ya itu langkah salah satu kami di pra peradilan nanti saya masukkan. Mm-mm. Ya, Akan dijadikan bahan untuk pra peradilan nanti ya? ya Iya. betul. Mm-mm. Bang, ini mungkin juga
bertanya-tanya bagaimana kemudian kondisi Peggy setelah dijadikan tersangka. Setelah bergulirnya kasus ini, Peggy sendiri kondisinya saat ini bagaimana, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat dan Peggy-nya puasa Senin dan Kamis. Mm-mm. Dengar-dengar Peggy sendiri juga mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini benar begitu atau bagaimana, Bang, dari kuasa hukumnya? Belum kok, belum kita dengar kok. Belum. Ah, Belum. berarti belum ya, cuma Belum. kabar-kabar, Kabar, kabar-kabar. hanya kabar-kabar burung aja itu, Mbak. Belum. Oh, oke. Berarti ini membantah kabar-kabar di luar sana kalau misal Peggy Belum. akan dipindah ke sana begitu ya, Bang? Ya, belum ada kok. Belum ada info ke sana, belum. Oke. Untuk keluarga Peggy sendiri seperti apa, Bang? Kemudian sekarang saat ini Dalam arti, gimana, Mbak? untuk apa namanya? Ini kan dari kemarin keluarga Peggy sendiri juga memberikan bantahan untuk keterlibatan anaknya. Kemarin juga sempat mendatangi Peggy ke kantor Nah, tahanan begitu. Kemarin ya, seperti apa mereka kunjungannya? ya, mereka sangat sedih sekali. Ibunya kan menangis mulu itu, Mbak. Iya. Menangis mulu. Dan ibunya sempat kaget nih, Bu, Mbak. Mm, Kenapa kaget, saya bilang? Ya tadi kecuali Mbak ya, setelah kejadian 27 Agustus itu 2016, polisi terus mencari Peggy. Ah, itu baru DPO. Kalau ini hanya satu kali datang, mm, dikasih tahu juga Peggy ada di Bandung, nggak diambil di Bandung. Sementara kasus pembunuhan lu, 2 nyawa lu yang hilang. Kenapa tidak dikejar selama ini? Ini mm, viral ini berita nih, ini ada film viral, lu baru dicari si Peggy-nya, ini pelakunya. Dan ini jelas-jelas saksi juga mengatakan bukan itu. Bagaimana lagi? Apalagi ini lucu aja, lucu, Mbak. Sebenarnya saya bilang tadi lucu, ini lucu. Lucu tapi ini nasib orang loh, Mbak. Pasal 340 loh. mm, Pasal 340 ini, Mbak, adalah pembunuhan. Pembunuhan itu ada beberapa macam, Mbak. Ada pasal 338, ada pasal 340. Kalau 340 ini pembunuhan berencana, Mbak. Berencana harus ada motivasi. Dan korban sama pelakunya harus saling kenal mengenal, Mbak. Kalau nggak kenal mengenal, bagaimana mau dikatakan? Ini, Mbak, waktu kemarin saya tanya ke ibunya, Bu, ibu dekat nggak sama si Peggy ini? Dia bilang dekat. Pernah nggak Peggy cerita masalah Pina, masalah Eki? Nggak pernah. Nggak ada apa-apa kok. Pernah nggak cerita masalah geng motor? Nggak ada. Yang jelas Mbak, kalau 340 ini, maka saya bilang, siapa yang mau memegang bola panas ini? Mau ke jaksa? Nah, kalau jaksa berhadapan sama kita. Saya mantan jaksa juga, saya militer, dia saya tahu. mm. Mbak. Apakah dari pihak kuasa hukum sudah ada komunikasi dengan Kapolda Jawa Barat, Bang, sampai saat ini? Kita nggak komunikasi, Mbak. Hmm, belum ada. Soalnya tadi Kapolda sendiri ditanyai soal perkembangan kasus Vina, juga enggan menjawab begitu, Bang. Ada enggan menjawab, ya. Ya, Belum belum komunikasi. belum berkomunikasi langsung begitu ya. Komunikasinya cuma satu aja, Kak. Satu kata, lepaskan Peggy, tutup perkara. Lepaskan. Udah itu aja. Itu komunikasi di sana aja. Lepaskan Peggy, tutup perkara. Selesai. Iya. Ya Oke, itu. Bang. Terima kasih untuk obrolannya hari ini. Kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus Vina dan Egi ini. Apakah nantinya dari kuasa hukum benar-benar bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan memang tidak terlibat dan nantinya akan seperti apa pihak kepolisian merespon dan apakah nanti pra peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy juga akan disambut baik begitu ya, Bang. Terima Kami kasih harus sekali lagi. benar-benar harus bisa membuktikan kalau Peggy tidak terlibat. Terima kasih Bang Marwan atas perbincangan hari ini. Sampai jumpa di Tribun On Fokus selanjutnya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.